tadi kan Evelyn sudah tanya tuh, ternyata udah dijawab juga sama Kali tadi ya, mengenai Michael Carrick yang akhirnya datang ini menjadi dewa penyelamatnya MU. Apakah ini sebuah cerita lama terulang kembali atau justru ini memang kebangkitan nyata yang akan datang gitu? Berat lah, menurut gue secara profil kalau dibandingin sama Ole untuk saat ini memang tepat. Karena ternyata Ole itu memandang job ini, dia memandangnya sebagai job permanen. Menurut gue itu nggak cocok di sana. Karena dia ngerasa dia ada urusan belum kelar dan dia ngerasa pengen nebus kesalahan di masa lalu. Itu menurut gue udah coret lah. Karena MU udah secara ownership juga udah berubah. Beda. Dan sekarang kasih aja ke Carrick karena dia lebih terbuka dengan ide ngelatih sebagai interim aja sampai akhir musim sembari MU nyari pengganti yang tepat. Gue setuju sama ada yang di komen tuh. Kalau emang Luis Enrique bisa digoda, ya menurut gue Luis Enrique adalah jawaban yang harus bisa ngubah karakter MU. Jawabannya Luis Enrique, pelatih dengan karakter kaliber kayak begitu. Karena MU harus nunjukin ambisi karena mereka nggak bisa ngulang siklus-siklus kayak begini terus. Dan menurut gue sampai separuh musim ini mungkin bakal jadi musim yang panjang ya. Karena targetnya Champions League, tapi gue nggak yakin dia bisa bawa Champions League karena nggak cukup lah dengan CV yang dia punya. Walaupun tadi disinggung Middlesbrough bagus, tapi untuk ngelatih MU di separuh musim ini dengan karakteristik pemain kayak begitu, menurut gue nggak akan nganterin Liga Champions League. Oke, menurut Rizal tidak meyakinkan. MU. Amorim tapi yang ngelatih ya. Iya, Amorim. berarti kan secara materi, lu bilang tadi karakternya nggak bisa ini itu. Karakternya bisa kok. Itu dengan pelatih yang jelek. Apa dengan pelatih yang mungkin sekarang lebih baik? Si Carrick ini, gue nggak ngerasa dia pelatih punya jelek buat lu. kemampuan untuk hal itu. Oke, Dia berarti bisa ngasih kestabilan, tapi untuk bersaing di finish papan atas, menurut gue nggak akan cukup gitu. Kestabilan maksudnya? Steady main the ship aman, lah. main Karena aman. belakangan kan MU juga sebenarnya nggak kalah lagi, nggak gampang kalahan lagi, tapi masih bisa kita katakan ketidakhadiran Bruno bikin tim ini goyang, ketidakhadiran Mbeumo bikin tim ini goyang. Mungkin mereka akan balik dalam waktu dekat, tapi menurut gua untuk menerapkan taktik yang diinginkan sama Carrick, menurut gua masih butuh waktu. 2 game awal aja dah, nggak usah jauh-jauh. Itu berat, lawan kan? City, lawan Arsenal. Kalau menang, Pembuktian langsung. Kalau menang, ini bisa jadi momentum buat dia arah angin ke dia. Tapi kalau menurut permanen. gua, terus apa? tetap dipecat akhir Itu musim. dia. Tetap dipecat di Tetap akhir musim. ujung-ujung. That's why gue nggak yakin sama dia sampai Siapa tetap setelah Carrick. Carrick. Emang Sampai akhir musim doang kan? statusnya Bukan, sebagai caretaker doang gitu. ibaratnya. Iya, caretakernya interim. Iya. Iya kan? Kan kemarin interim, sekarang caretaker, baru nanti permanen kan. Permanen. Carrick sih sebenarnya di Boro dia mulai dengan catatan bagus ya. Dia kayaknya opening match dia Rogers. kalah, tapi habis itu 15 dari 19 laga berikutnya dia nggak kalah gitu. Dia dapat poin. Artinya ini orang pelatih yang bisa dapat poin bagus. Sebenarnya masalahnya Man United nggak sepenuhnya karena si Mbeumo sama Ahmad pergi ke Piala Afrika, tapi lebih bagaimana mereka bertahan dengan lebih bagus gitu, karena mereka punya kelemahan banget ya, hanya 3 tim di luar zona degradasi yang concede more goal dari Man United musim ini. Jadi 4 terburuk. Lini belakang mereka pokoknya buruk banget dah. Dan ini kan wajar ya, karena mereka ada Eden Heaven, pemain Lenny Yoro, pemain-pemain yang emang masih muda. Kalau Matthijs de Ligt kembali, dan dia kan terakhir main 30 November. Katanya dia bentar lagi balik kembali nih. Dan di staf kepelatihannya Carrick ada si Johnny Evans, ada si Jonathan Woodgate, ada si Steve Holland terutama. Mantan back bagus, Iya. apakah Iya. coach yang bagus? Belum tentu juga. Iya, Steve Bruce sudah membuktikan itu. Itu Tenang aja, iya. gue udah tahu. Steve Bruce Tenang kurang aja, legend iya. apa? Kurang legend apa dia sebagai back? Iya, gue tahu itu. Tapi dengan adanya Woodgate dan Steve Holland terutama yang menurut gue menarik. Steve Holland ya. Steve Holland Hollandnya, City. Steve Hollandnya Southgate. Inggris ya dulu ya? Inggris Iya, ya? Steve Hollandnya. Bukan yang botak ya? asistennya Itu mah Southgate. Ireland. Yang Bukan, final terus Steve yang Holland. Southgate yang kemudian. datang ya, yang Iya. selalu ada kelihatan lah barang Southgate. Ini seharusnya bisa menjadi core kepelatihan yang mungkin bisa mengangkat tim ini, mungkin ya, kita nggak tahu dengan Man United. Tapi yang pasti dia akan punya banyak waktu di lapangan latihan karena Man United sekarang hanya memainkan 40 pertandingan ya. Paling Itu minimum. adalah jumlah paling minimum yang bisa dimainkan sejak 1981-82. 1914-15. World Iya, War. tapi buat World War. buat Man United segitu, tahun segitu. Nah ini at least artinya di lapangan latihan bisa tuh digarap teknik, drill dan lain-lain. Tambahan tactical lagi cedera. dan lain-lain. Itu Arsenal doang kayaknya yang cedera pas pemainnya latihan. Kayak waktu training camp kehilangan Havertz. Havertz Iya, kan. iya. Iya. Di sinilah mereka punya kesempatan. Sebenarnya dengan persaingan di Premier League sekarang ketat banget ya. Maksudnya terutama di papan tengah itu tuh. Itu Semua berebut mau mereka masuk UCL. berambisi untuk masuk UCL nih. Tapi Bisa nggak tuh? hati-hati di belakangnya itu banyak yang Udah pack ngikutin. banget. Udah pack Rizal nggak banget. bisa. Gue nggak bisa. Kalau kata Firzi, Bisa nggak? Ke UCL. UCL. MU, 5 besar MU, juga bisa UCL. dong. besar kalau koefisiennya mendukung dia 5 Ada besar. Arsenal lolos slow, UCL. terus. Sis. Ih, dikatrol. aja. Bisa dong. Kenapa enggak? Ya mereka nggak ada Bisa. beban pertandingan lain.
pemain mereka. all out di Premier All League. out di iya. Premier League, Harus artinya all begitu. out di Premier League. Mungkin Iya, tapi benar. kalau memang dibandingkan sama Amorim ya, sang Iya. penggantinya ini si Carrick ini setidaknya yang bisa diharapkan lebih positif adalah bisa lebih percaya ke para pemain akademi. Sesuatu yang dirindukan banget dan banyak fans MU yang udah ngeluhin di eranya Amorim. Ya, tidak yakin lu. tidak lebih banyak untuk mengetok pemain akademi lah. Mendingan menang Ini- tanpa pemain akademi, apa kalah dengan pemain akademi sekarang? Tapi di kultur MU itu udah terbukti nyelamatin mereka bertahun-tahun kan. Ini Jangan pemain-pemain bawa bisa 92, muncul. bos. Enggak 92 doang, tapi di momen-momen setelahnya itu kan juga banyak momen-momen pemain MU tuh setidaknya bisa cukup bertahan lah dalam periode waktu tertentu dengan pemain akademi. Tapi di era Amorim itu ada periode 18 game beruntun tanpa pemain akademi sekalipun terlibat, dan itu udah berapa puluh tahun itu nggak terjadi. Jadi menurut gue itu sesuatu yang seharusnya bisa diubah lah, nggak terjadi lagi yang apa yang terjadi Tapi di kalau era pakai Amorim bahasa dengan lu Carrick. Zal, urgensi. Sekarang urgensinya Carrick menang atau bawa pemain dari akademi, kalau kata gua menang tetap. Oke, Kalau emang kata pengennya gua menang. Tapi dengan apa yang ditunjukkan beberapa game terakhir, ada Shealasi bisa turun dari bangku cadangan. Bagus bisa ngasih banget, impact anyway, Lacy bagus banget. Iya, makanya shoot-shootnya Cuman kan kartu bagus merahnya banget. aja konyol. Masih muda, masih kecil. Tapi setidaknya itu yang bisa diharapkan, dan itu yang nggak kelihatan di era Amorim. Lebih kepercaya ke pemain-pemain muda, dan pemain akademi itu udah ditunjukin sama eranya MU. Pemain akademi mereka itu bisa berasa kayak pemain baru. Siapa Mereka tahu? bisa nyelamatin dari bursa transfer segala macam. Siapa tahu lagi-lagi ada peran dari Wilcox. Perannya besar. Perannya besar, nggak bisa besar. pure kesalahan Amorim juga gitu Tapi kan. menurut gua kalau tanpa Champions League football lagi di musim ini, dan gue yakinnya tanpa Champions League football, dampaknya bakal lebih berat Bisa ya? dibandingkan dengan yang musim ini. Oke, musim depan. ngomong-ngomong soal peran itu menarik ya, bahwa dengan tidak terpilihnya Ole, justru yang terpilih adalah Michael Carrick. Ini tuh karena beberapa pemain senior memang menolak sang babyface assassin atau gimana sih? Kalau iya berarti memang player powernya segede itu di MU. Pemain senior menolak Ole. Heeh. Dan Gua sih akhirnya nggak yang melihat membuat Sarah Alex ya katanya ya. Gue sih nggak melihat Masih itu ya. Rekomendasi untuk Carrick. Rekomendasi ya. untuk Iya. Carrick. Cuman kalau ex-player di Sky Sport, di CBS, di mana-mana itu yang kebanyakan ngomong, itu juga gue bilang nggak terlalu membantu tim ini sih. Jelek dikit, wah diterjang. Ini zaman Ferguson tuh nggak begini. Mereka lupa. Ini udah bukan lagi zamannya Ferguson. Zamannya udah lain nih. Udah lain. Gimana lu berharap pelatih bisa punya waktu untuk menyeimbangkan kapal kalau setiap pekannya lu sedikit aja bermain jelek? Roy Keane bilang ini bukan MU banget. Ini bukan DNA MU. Ini bukan Manchester United way. Ada peran dari di luar lapangan, gua sih melihatnya seperti itu. Ya kan? Ya, jadi- Arsenal pernah di ujung tanduk Arteta, hampir degradasi. Apa Ian Wright, siapa yang di Merson biasanya. Olmerson apa ngomong ya, check him out, that's it. Nggak juga, karena butuh proses. Ya proses ya, ini menarik karena Menarik dari terus. 4 tahun terakhir Man United tuh termasuk interim ya, udah menunjuk 7 pelatih berbeda dalam 4 dua tahun kali loh. ya, Carrick ya. Untuk suatu tim yang punya kestabilan 25 tahun hanya punya satu manajer, terus kemudian mereka gonta-ganti pelatih terutama dalam 4 tahun terakhir. Kayak udah kapal udah nggak goyang lagi nih, udah kebalik terus karam terus balik lagi terus Itu Man United way. Iya, Man United way. Dan kemudian kalau kita ngomongin soal DNA Man United, DNA-nya kayak apa sih? Kayak apa Cara sih? nemuin DNA-nya tuh kayak apa? Mungkin udah kayak di Jurassic Park aja nemuin dari fosil tuh ditarik ember. Iya, untuk bisa nemuin nih apa itu Man United way. Karena kalau kita balik apa-apa harus Sir Alex Ferguson ya. Capek. Sir Alex Ferguson kan udah 13 tahun, berapa tahun dia nggak dalam dunia kepelatihan. I mean, a lot has changed gitu. Banyak, bahkan di Jurassic Park aja DNA-nya dinosaur itu kan ditambahin DNA Katak dan lain-lain ya. Itu kan buktiin bahwa emang harus ada sesuatu yang evolving dari bahkan dari DNA yang kita anggap bahwa itu adalah emasnya. Kalau kayak sekarang menarik sebenarnya, tadi ada yang bilang Enrique ya. Tadi lu juga bilang, tapi ada yang bilang kayak enggak Enrique. Cuman kalau lu emang mau bikin hard reset ya. Bisa nggak Enrique kalaupun datang nih membujuk Enrique datang, walaupun kalau lihat track recordnya Ineos kayaknya bukan tipe kayak Enrique ya. Kenapa nggak ke Madrid Enrique? Enggak lah ya. Enrique ke Madrid. Ex Barcelona sih ya dia. Barcelona, Madrid Madrid sih. juga Tapi sih. enggak Cuman sih. Tapi kan ex Madrid juga ya. Iya, Enggak sih, cuman ya. kayaknya rada susah ya. Susi. Iya. Susi. Tapi emang kalau bagi MU, bagi pelatih
Cuman MU mau gimana interim. juga udah mau riset nggak berhasil juga. Karena di tengah musim terus Mas menurut gua Iya, Mas. Kecuali kalau dikasih kesempatan Iya, dari iya, awal dari musim awal musim. dengan kesempatan membuat warisan pemain barunya dari dia itu bisa lebih bagus. Tapi emang bagi MU yang terpenting bagi para pemain legend-legend mereka tuh restu dari Sir Alex ya. Itu Ya, sesuatu itu yang bisa dia, jadi pembeda iya. banget dan Gua rasa itu Ya yang bikin Fletcher juga Carrick. dapat restu. Gua rasa dari enggak. Sir Alex. Iya, tapi dia dilansir sama Atletik kan karena Athletic Carrick ini kan dapat dari restunya Si Gua rasa dia harus melupakan Carrick ketimbang Ole karena dapat restunya lebih ke Carrick. dibandingkan Sir Alex memberikan restu. Gue sih pengen lihat Iya. Sir Alex tersenyum setiap MU main. Udah Kesian gue liat Sir Alex. Gue segini sih gue respect gue sama Sir Alex. Lihat nggak begitu kemarin kalah sama Brighton muka Sir Alex. udah Disgust sering banget dia sama ngeliat gamenya. begitu. Aduh kesian gue udah tua deh lo. Ngelihat ini kenapa tim gue sekarang kayak begini. Daripada bahas soal restu-restuan, mendingan gue sih pengen lihat Sir Alex di tiap MU main dia tersenyum dan lihat, oh MU sekarang di tangan yang tepat. Oh pemain MU sekarang bagus. Oh MU di jalan yang bener. Daripada soal restu pelatih baru, interim, non interim. Udah Carrick berarti restunya kan ke Carrick ya silakan lah tonton Carrick. dulu sama Carrick nih berarti. Ya kan nggak mungkin juga dong. Sir Alex ngomong, enggak Kirik, lu bukan pelatih yang bagus, lu nggak layak ngelatih MU kan nggak mungkin Dia, juga. dia sayang deh sama anak-anaknya sayang dia. restu. Senggangannya dari pilihan yang ada ya udah Carrick Iya, dah kamu yang restu, tersedia iya. ya udah ada ya. Kalau dari Rizal berarti tadi sama Aldi bilangnya belum tentu MU bisa masuk ke UCL. Gua nggak yakin gua. Saya belum tentu nggak masuk, justru bisa aja. Oh, tengah-tengah. Iya. Enggak, gua Ya, bilang belum pasti juara. Oh gitu. Jangan dicoret dulu lah. Jangan Biar dicoret netral. dulu lah, Oke. gitu. Nah kalau Firzi tadi justru merasa, loh MU harus menang karena udah nggak ada tanding yang lain-lain lagi, jadi harus menang gitu ya. Kalau menurut kalian gimana nih dari JM Team semuanya? Ini anyway sorry banget nih ya Kak Firzi, ini kita nggak jadi bahas. Nggak apa-apa, podcast bagus, sama apa ya. lanjut, lanjut. Soalnya Kelamaan cuma- bahas MU-nya. soalnya- Ini kelamaan. Soalnya cuma benar, tuh, tuh. Soalnya comeback babak leg kedua ya. Iya. Buang-buang Jadi, waktu ya. bebas. Buang-buang waktu Ya, ya, leg buang-buang 2 ya, udah leh. Oh, Nggak usah. soalnya kan cuman ngelawan buat persiapan Iya. menuju derby Manchester. Tapi boleh dong prediksi sedikit buat Chelsea Arsenal gimana? Arsenal. Kan tadi malam. Ya menang. Norgard main, Kepa main, Nwaneri main, Madueke main, Merino atau Kai main, Ben White main. Everton katanya lagi pengen sama Ben White. Ya, sementara Chelsea bek kirinya Hato lagi, Anci Ampong di kanan, Tosin main. Tengahnya mereka bakal serius, ada Caicedo. Terus Ini ya. depannya Gittens. Terus strikernya Giu. Oke. Giu, Bagi oke, gua kalau dari kalau Zal. squad Arsenal nggak akan jauh beda dari game lawan Portsmouth ya. Karena itu game Oh iya, menurut gua ada. rotasi udah ideal dan Nggak lihat. ini trofi yang menurut gua layak untuk dikejar bagi Arsenal musim ini. Karena untuk mengejar quadruple menurut gua layak dibuka dulu dengan Carabao. Itu harus kayak begitu dan itu juara tuh sifatnya adiktif dan justru kalau mereka juara di Carabao itu bisa nambah mentalitas mereka untuk ngejar sampai akhir di periode akhir nanti. Bisa terkejar ya kalau mentalnya udah bagus. Kalau dari Firzi gimana sih? Melihat ini sekarang prediksi ya. line up-nya? Langsung aja. Prediksi di Chelsea. Arsenal kayaknya sih. Oh, gue beda dong sama yang dia bikin. Gue beda. Ya, itu full tim itu. Itu mah full tim. Kuat Ya. itu timnya. Ya kayak gue sih Arsenal 2-0 bisa. Oh, langsung skor, langsung Langsung skor. skor. Oh, di Stamford Bridge ya? Hah? Duluan. Gak ngaruh ah. Yang ngaruh sih ya. Nggak Terakhir ngaruh. satu sama ya. Justru bukannya Chelsea lagi jelek di Stamford Bridge tahun ini? Iya, musim ini. ya. Iya. Iya. Apalagi dengan itu ya, pergantian-pergantian yang Semoga nggak terjadi. hujan. Oke. Kalau tebak skor yang lain berapa? Kalau dari Kak Firzi kan 2-0. Leg pertama seri paling gua satu sama lagi kayak game terakhir di Stamford Bridge. Satu sama. Satu sama. Leg kedua all to play for di leg kedua. Anjay. Oke. Leg satu nggak akan ngubah apa-apa menurut. Aldi berapa di? Menang Ini. tipis, menang tipis. Oke. Berapa? 2-1. 2-1. Oh, humble banget sih. Oke, baiklah. Kita langsung lihat juga. Ayo Evelyn pengen baca-baca juga di komentar. Kalau menurut JM Team berapa prediksi skornya Chelsea dan juga Arsenal. Let's go. Anyway, thank you so much buat hari ini. Evelyn juga sangat enjoy banget. Dan terima kasih juga buat JM Team semuanya yang udah nyawer-nyawer. Kita mau baca dulu siapa aja yang sudah nyawer hari ini. Ada Rp25.000 dari Yere. Thank you so much. Siapanya Setuju Yoro nih? juga para Ini. pundit klub ke Madrid. Nanti El Clasico jadi der Klasiker pelatih Jerman. klasiker Jangan. pelatih Karena gue Jerman. sayang sama Jurgen Klopp. Jangan sampai. Dan gue feeling apa yang akan terjadi dengan Klopp ini dengan Xabi kemungkinan kejadian juga sama Klopp. Jadi ya jangan sayang. Jangan. Oh, Sayangi ususmu, minum. Jangan sampai walaupun gue ngeliat ada kemungkinan Oh, karena oke. dia sama Dortmund aja hubungannya bisa retak kan karena dia melawan semua nilai yang dia bangun bersama Dortmund. Jadi bisa aja dia tiba-tiba
pindahnya ke Madrid. Tim yang Wah. ngalahin Liverpool. di Rizal final baru beberapa baca satu kali. artikel doang kayak langsung Gua lihat game Dortmund itu dia ada mau ditembak itu ya bannernya sama fans Dortmund, jadi menurut gue Mungkin bisa Zal, aja dia ada baca kali. gelagat-gelagat bisa Jurgen berubah. Klopp nih. Persentasenya Bisa masih ada aja. ya, tipis-tipis tapi tetap ada. Oke, lanjut. Kevin, Rp25.000, terima kasih. Katanya Mbappe menjadikan Madrid jadi PSG jilid 2 sebelum Enrique katanya. Setuju nggak? Iya. Singkat padat jelas Gue saja. nggak mau sejahat itu. Mbappe banyak perannya juga buat Madrid. Cuman sedikit banyak cabutnya Xabi ada peran dia. Oke. Yang lain sama. Oke. Dari Gus, Rp25.000. Terima kasih. Hari-hari suram karena Xabi out. Untung ada Evely di DP. Oh, terima kasih. Gus, Aduh, Gus. jadi malu. Anak lu 2, Gus. Ada Fahmi, Rp25.000. Terima kasih. Menurut para pundit, pelatih sekelas Arbeloa apa bisa bersaing dengan Hansi Flick yang lagi mesra-mesranya dengan kekeluargaan pemain? Too late, berat lah Iya, bagi untuk enggak, bersaing. tapi gue lihat aja masih ada Kenapa waktu. telat? Udah di atas angin sih Flicknya. Gue rasa 4 poin bakal lebih melebar ketimbang lebih mendekat lah antara persaingan. Gue sih yang Madrid juara dan emang Barcelona dari awal musim juga, Nah, cuman itu bukan berarti ini selesai buat Madrid. Di Liga Champions mungkin Madrid dengan DNA-nya dia 2 kali juara Liga Champions bersama Mourinho. Ada pengalaman gitu. Jadi ya gue sih bukan yang wah selesai Madrid, enggak, sama kayak MU juga masih banyak hal yang bisa dikejar. Iya. Peraih ini kan trofi UCL terbanyak. Iya, jelas. Lanjut. Ada David Ginola, Virgi terus nih hari ini nih. Seberapa besar sih Bernhard seharusnya player power dalam sebuah klub? Dan Wah, apakah berat banget ya. ideologi klub itu is bigger sekarang udah meredup? Wah, ini bisa satu edisi Iya, DPI nih. Iya, udah meredup, udah meredup sekarang. Oke. Udah meredup, culture udah meredup sekarang. Jadi lebih pemainnya Iya, ya menjaga bersuara pemain apa? tetap seneng, menjaga pemain tetap. Tapi Barcelona enggak. Barcelona juga ngambil brand besar tuh, jualan juga. Kalau zaman dulu kan orang bilangnya ABS ya. ABS Asal apa? bapak senang. Sekarang Hai. AAS. Emang sekarang udah nggak begitu? Sekarang AAS. Apa tuh? Asal? Anak senang. Pemain seneng semua aman. Oke, ya, masih tetap ya. Mbappe Gua rasa senang. culture ya udah mulai kegeser. Gue setuju tadi sama si David Ginola. Oke, ada Budi, Rp25.000. Terima kasih. Gue sebagai fans Madrid kesel banget. Semoga di masa Sama. depan kalau tim Sabi yang Iya. baru kalau ketemu Madrid bisa dibantai Madrid. Dendam dulu langsung. Gio, Rp25.000. Terima kasih. Apakah musim Madrid sudah selesai? Di Liga sama Copa ada Barca, di UCL ada Bayern sama Arsenal yang jauh lebih kuat saat ini katanya. Kayak gue bilang tadi, Gio. Selesai banget. Calma, por favor, Signor, calma. Oke. Masih panjang musim. Oke, dari John, Rp25.000. Terima kasih. Didier Deschamps, cocok nggak ngelatih Madrid? Kan di timnas juga banyak bintang Atau tapi Prancis, nggak Virzi pernah tuh. dengar ada keributan. Foto. Dia main manager sih ya. Kayaknya sih bisa dicoba. Dia enggak taktiko tapi kayaknya dia Ngejaga ngejaga ruang baik. Ada Mbappe, ada Tchouaméni, jadi bisa Iya, aja benar. opsi yang cocok. Oke, buat Virzi lagi loh ini. Gus, Rp25.000. Terima kasih. Mas Virzi, dapat teman nomor baru ya. Gimana impresi Anda ketika wawancara dengan Pak John Herman? Ngeri, Kelas. nobar. Iya, Ngeri. seperti rangkuman gampang adalah semua green flag ya. Tapi dia harus membuktikan di lapangan, dia harus membuktikan dalam setahun pertama. Kita akan lihat, kita akan memberikan dia benefit of the doubt. Ya kayak Aldi bilang, semua akan dibuktikan di lapangan dan dengan apa yang dia lakukan bersama pelatih-pelatih lokal, terutama bersama dengan liga lokal. We'll see. Tapi sejauh ini, kalau kita ngomongin sejauh ini, tanda-tandanya much better dari pelatih sebelum ini. Oke, setidaknya bisa memenangkan hati itu Iya, udah itu udah. udah Tapi dia setidaknya- Sunderland berarti sih ya. Berarti lu musuhan berarti sama Hartman lu. Jangan Udah dibenturkan. Itu Sunderland Akademi tadi lu bilang? Iya, kerja di Ngajar sana dong. bukan berarti. Artinya tapi kerja suka di Tun Army? Artinya black and white. Oh, Black and White kirain. Oke, kita kasih tepuk tangan dong untuk hari ini. Terima kasih untuk JM Team, semangatnya juga luar biasa. Di kolom komentar walaupun nggak bisa dibaca satu-satu, tapi thank you so much. Antusiasme kalian juga sampai ke sini. Dan terima kasih untuk para punditku juga yang selalu Makasih, luar Evelyn. biasa Makasih. hadir dengan perdebatan-perdebatan serunya. Dan kita tunggu nanti pastinya untuk kedepannya apa lagi yang kita akan bahas. Nanti kalau di DM si Gus ngechat Iya. mesti dibalas blok jadi ya. Blok. Si Gus tadi yang bilang lu cantik, Atau blok. bilang ingat anak gitu ya? Ingat anak. Oh iya baik. Ingat umur, Gus. Alright, sampai ketemu lagi ya di DPI Jumat. Nanti bersama dengan rekan-rekan yang lainnya pastinya luar biasa. Dan terima kasih juga untuk GeForce pastinya dan buat JM Team semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye bye. Adios.